ambil sedul. Innama bu'istu liutammima makharimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Masyadah Tanjung Nagari Tanjung Lolo, ya, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Situjung, dalam rangka acara memperingati, ya, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad, ya, dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD 6 Tanjung Lolo, yang kita hormati Bapak Ibu Guru Majelis Guru, serta anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai. Boleh kita mencintai? Coba. Boleh kita mencintai? Boleh. Boleh kita dicintai? Boleh. Cinta pertama kepada siapa? Kepada siapa? Nah, mari kita nyanyi bersama. Ingat nyanyi waktu TK dulu, ya. Ikuti boleh. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu bapak, satu dua tiga sayang semua surga, satu dua tiga jalan masuk surga. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ibu bapak di rumah, cinta ibu bapak di sekolah, ya, itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti setelah ceramah nanti bapak akan mengajukan pertanyaan, ya. Ingat, mau dapat hadiah? Pertanyaannya seperti ini. Yang pertama kapan? Kapan itu hari, tanggal, bulan, tahun. Itu kapan? Yang kedua, di mana? Di mana itu tempat? Tempat itu bisa di Mekah, bisa di Madinah. Yang ketiga, menyangkut dengan siapa. Kalau siapa itu orang, ya, siapa berarti itu orang. Nah, nanti akan bapak tanyakan. Dan juga nanti ada bapak rebutan. Bapak rebutan nanti juga nanti akan bapak tanyakan tentang doa sehari-hari. Nah, bapak bukakan kuncinya. Bapak akan tanyakan 7 macam doa. Ya, 7 macam doa nanti. Kalau bisa menjawab langsung berdiri, hadiah diberikan. Yang pertama,
doa akan tidur. Doa mau tidur. Yang kedua, doa bangun tidur. Yang ketiga, doa akan makan. Yang keempat, doa untuk orang tua. Yang kelima, doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Nah, yang keenam, doa masuk masjid. Yang terakhir, doa keluar masjid. Nah, silakan 7 doa ini adik-adik, anak-anak bapak hafal, nanti akan diberikan hadiah. Itu bapak ribukan. Juga nanti ada pertanyaan sesuai dengan isi ceramah yang bapak sampaikan. Nah, ya, mulai. Setiap ceramah nanti bapak akan beritahu apa yang bapak tanyakan. Yang pertama yang ditanyakan sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi. Sebutkan apa nama suratnya dan ayat berapa. Ya. Sebutkan apa nama suratnya dan ayat berapa. Ya. Bapak sebutkan. Surat yang bapak bacakan tadi itu adalah surat Al-Ahzab ayat 21 dan surat Al-Anbiya ayat 107. Nah kan, ya, kalau anak-anak mendengar pasti dapat, tapi kalau mau ribut anak fake. Nah, coba diam. Ya, kemarin bapak ceramah di SD. Muridnya berjumlah 340 orang. Tapi bisa diam, tenang, jangan ribut. Waktu diajukan pertanyaan, rapid sadunya, sehingga kehabisan hadiah gitu. Dado dia, ya. Nah dia mendengarkan. Nah jadi sudah banyak. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di SD 6 Tayin Loloko bisa mengimbangi anak-anak yang sudah bapak berikan ceramah. Nah, coba nanti ibu guru juga akan memberikan hadiah siapa di antara anak-anaknya yang tenang, yang diam, yang tidak meribut. Inilah latihan kesabaran. Nah, hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Ya, tanggal berapa? 21 atau 2? 22 ya, tanggal 22 Rabiul Awal atau tanggal 7 Oktober 2020. Nah, bulan Rabiul Awal ini pertanyaan nanti akan ditanya. Bulan Rabiul Awal seperti bulan-bulan yang lainnya memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Nah, ada 4 keutamaan, keistimewaan bulan Rabiul Awal. Apa yang 4 itu? Nah, ini pertanyaan nanti. Sebutkan 4 keutamaan bulan Rabiul Awal. Yang pertama, bulan Rabiul Awal disebut juga dengan bulan sholawat. Bulan sholawat. Nah, makanya kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Ya, agisi Allah dalam Quran. Ya, sebutkan ayat yang menyatakan Allah perintahkan kita untuk berselawat. Surat Al-Ahzab ayat 56. Surat apa? Al-Ahzab 50. Nah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, itu ayat yang menyatakan, memerintahkan kita untuk bersolawat. Artinya sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah, sampaikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Hadis Nabi. Nabi mengatakan, man sholla alayya ahad. Ahad itu baratu. Cie, hari ahad, hari cie, ahad. Man sholla alayya ahad. Barang siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi asro 10. Sekali kita bersolawat, ya sekali no. Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Nah, makanya perbanyak kita bersolawat. Nah, mari kita selawat. Mau selawat? Supaya Allah berselawat ke kita 10. Nah, itu selawat sama-sama dulu deh. Itu mulai dari selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta la
Badar. Makanya Allah berselawat kepada kita 10 kali. Inilah hebatnya kalau kita bersolawat. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan bulan Rabiul Awal adalah bulan keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Berkah yang sangat luar biasa. Apa berkahnya? Yang ketiga, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, keutamaannya adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, sebutkan ya, kapan Nabi lahir? Sebutkan kapan Nabi wafat. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin malam, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, 20 April 571 Masehi. Nah, ingat, tidak itu hari Senin malam, tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun Gajah, atau 20 April 571 Masehi. Di mana? Di kota Mekah. Nah, itulah lahirnya Nabi. Nah, makanya aku sebuah lagu tidak beda anak mengingatkan tentang kelahiran Nabi. Lagunya, mari oh mari mari baca sholawat Nabi. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah kawan. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Darilah itu kita semua ingatlah, semoga kita umat Islam semua selamat di dunia dan di akhiratnya. Marilah, marilah, marilah kawan. Ya, itu lagi. Nah, ternyata anak bapak lain Nabi ko samolo harinyo, samolo tanggalnya, tapi beda bulan tahunnya. Nabi wafat hari Senin. Kalau Nabi lahir malam, Nabi wafat meninggalnya hari Senin pagi, waktu duha. Bentuk ini kuat. Ya. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Kalau tadi tahun gajah, ya kenapa tahun gajah? Karena nabinya anu lahir. Nabinya lu hijrah itu. Hijrah dihitung semenjak Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. Atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Di mana wafatnya? Di kota Madinah. Lahir Nabi di kota Mekah, wafat Nabi di kota Madinah. Di mana Nabi dimakamkan? Nabi dimakamkan di rumah beliau. Di mana Nabi tinggal
Di situ Nabi dimakamkan di sebelah Masjid Nabawi. Ya, dia pernah ada anak-anak ke makam Nabi. Dia pernah, enggak pernah. Makanya besok, kadang awak besok, biar cita-cita kini, kau dapat awak besok mencari makamnya Rasulullah yang ada di kota Madinah. Apa lah 6 kali pergi ke situ. 6 kali pergi ke situ mencari makam Nabi itu. Lewat di Mengko tu nak, ya, makam Abu Bakar, Umar bin Khattab, Nabi Muhammad ada di kota Madinah. Di situ ada tempat namanya Raudatul Jannah. Antara rumahku kecil Nabi dengan mimbarku ada suatu taman namanya Raudatul Jannah, taman-taman surga. Raudatul Jannah itu adanya di Madinah. Ya ada kena lolo tu. Ya. Ya. Di situ ada di Madinah. Itulah. Sudah. Nabi lahir sudah, Nabi wafat sudah. Nah, makanya setiap tanggal 12 Rabiul Awal umat Islam memperingati Maulidna atau bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Memperingati Maulid Nabi bukan hanya kegiatan seremonial saja, bukan hanya kegiatan makan-makan bawa kue, bawa nasi, makan-makan, lalu selesai pulang nih. Tidak begitu. Memperingati Maulid Nabi ada 7 hikmah yang terkandung. Barang? Nah, itu pertanyaan. Ada 7 hikmah yang terkandung dalam memperingati Maulid Nabi. Kalau tidak dapat ke 7 itu tidaklah sekurang-kurangnya dapat 4. Nah, ini ada 7 hikmahnya, sekurang-kurangnya 4. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang pertama, dengan kita memperingati Maulid Nabi, semakin meningkat iman dan takwa kita. Ya, apa itu takwa? Takwa artinya adalah orang beriman yang melaksanakan perintah Allah dan menghentikan larangan Allah. Nah, apa perintah Allah? Banyak. Contohnya sholat. Sholat 5 kali sehari semalam itu perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Allah yang merintahkan, aqimus sholat, dirikan sholat. Nah, semakin kita memperingati Maulid Nabi, semakin kita sholat. Contoh tangan yang jujur. Contoh tangan yang jujur. Siapa tadi yang tidak sembahyang subuh? Contoh tangan. Boleh banyak lain. Contoh tangan. Tadi pagi tidak sembahyang subuh doh. Ini banyak aduh ngodang-ngodang aja bu. Ngodang-ngodang aduh lah. Ada ngenek-ngenek iya kan? Ngenek ibu. Tapi ngodang-ngodang atau sudah ngodang doang. Tak sembahyang subuh tadi dah boleh. Nauzubillah. Dah turun. Ya, terima kasih anak bapak jujur. Ya, jujur. Nah, kedepannya setelah ini nanti, ya, kita sembahyang lain. Ya, kalau kita memperingati Maulid Nabi, yang kita peringati Maulid Nabi, semakin kita orang sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dapat. Apa yang pertama tadi? Yang kedua, dengan memperingati Maulid Nabi, menambah rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kedua, kenapa kita bersyukur? Karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita. Coba bayangkan, sekiranya Nabi tidak diutus awak, mungkin kita tidak bisa duduk di masjid ini dong. Mungkin anak bapak yang perempuan tidak ada gitu. Kalau dibunuh oleh orang tuanya. Nah, bersyukur kita. Yang ketiga, dengan memperingati Maulid Nabi
itu jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Sebutkan apa itu uswatun hasanah? Adalah contoh suri tauladan yang baik bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Aduh, hampir sifat Nabi yang harus kita contoh. Sebutkan 4 sifat Nabi. Yang pertama, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang kedua, sidik, artinya benar. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatona, artinya cerdas. Amanah, sidik, tabligh, fatona. Ya, dihafal itu hampir sifat Nabi. Ya, dan juga dengan artinya sekalian. Yang keempat, dengan memperingati Maulid Nabi ini, kita jadikan Nabi itu sebagai idola. Idola dalam kehidupan sehari-hari. Coba, mana tuh? Sekarang anak-anak bapak idolanya lah banyak yang lain. Ini nak mengidolakan Nabi itu. Cuma anak ketik-ketik pak. Siapa idola awak? Ipin-ipin. Siapa idola awak? SpongeBob. Itu idolanya. Kau tanya anak polisi pak. Saya idola awak Agnes Monica. Coba tanya laki-laki yang godang-godang pak. Saya idola awak Raffi Ahmad. Ya. Nah, lebih fatal, salah lain mengidolakan orang yang tidak benar. Anak-anak bapak kalau mengidolakan orang yang tidak benar, maka dia termasuk orang yang tidak benar. Karena contoh satu itu, idolanya rambutnya malam-malam, nyupir rambut malam-malam. Idolanya pakai tato, pakai tato. Idolanya pakai jilbab, ini tidak pakai jilbab loh. Idolanya lagi yang laki-laki pakai subang, ini lo subang loh. Idolanya pakai narkoba, ini pakai narkoba dulu. Kalau itu idolanya, karena ketek-ketek nampak dia di TV, yo, nampak kawan-kawannya pakai mesok lem, ini mesok lem loh. Dia cari lem air karibon, ini lubangan, ini sosok lem tadi. Sudah tu, dah tahu deh. Ya, rusak otaknya. Nah itu salah mengidolakan orang. Mau idolakan Nabi. Kadang-kadang bapak ibu, bertanya ke anak-anak mana? Ini lebih tahu keluarga bintang film daripada keluarga Nabi. Nah, coba uji dulu. Coba sebutkan. Siapa nama anak Ayu Ting Ting? Siapa? Siapa namanya? Bilqis. Tahu dia pak. Cantik anak ini. Nama anak Ayu Ting Ting Bilqis. Siapa nama anak Raffi Ahmad? Rafata. Siapa nama kakek Bilqis? Apa rasa? Tahu dia bu? Tahu dia? Itu apa tujuan? Siapa nama anak Nabi? Ada nama anak Nabi? Betul apa uji? Sebutkan
dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Dah 2 bulan ibunya mengandung. 2 bulan ibunya mengandung, ayahnya meninggal. Ayahnya berdagang ke negeri Syam. Pulang dari negeri Syam singgah di Madinah. Nah, di Madinah itulah meninggal ayahnya umur 18 tahun. Nah, umur ayah Nabi meninggal berapa? 18 tahun. Nabi dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi itu lahir, ayahnya kandung yang meninggal, anak yatim. Nah, waktu Nabi lahir terjadi keanehan-keanehan. Sebelum lahir Nabi dikandung oleh ibunya. Ya, dikandung 9 bulan. Begitu sayangnya ibu mengandung. Karena yang kalahir itu siapa? Nabi Muhammad waktu di kandungan ibunya tidak pernah menyakiti ibunya dong. Apa hebatnya Nabi? Masih dipari ibunya senang dia. Ya, tidak pernah menyusahkan ibunya. Beda Jawa, nyo kandung di amak awak. Akra Jawa, nyo kandung pari amaknya. Nyo ibu pari amaknya. Nyo sifat-sifat pari amaknya. Saking-saking amaknya dia. Itu kelawak Nabi enggak. Begitu mulianya Rasulullah di kandungan ibunya, membawa rahmat bagi ibunya. Ya, yo bareng mengandung. Iya bareng mengandung toh. Lah penawan juga. Bareng susah mengandung tuh, tanya ke dekor. Tanya di rumah. Kasih ditanyaan, dia tapak tanyaan. Tanya tapak. Kalau tapak, tanya bekal dia janji terima wak. Doge dengan doge kan. Nah, kalau anak bapak ingin manasuk balik mengandung tuh, bekal tiba di rumah cari kerambi dulu, kabin dikawin. Ya, begitu susahnya mengandung. Sehingga ada ibu yang meninggal waktu melahirkan anaknya. Iya nak? Susah balik. Coba dia tamak, yo payah ngandung tu mak dia yo payah nak. Bak payahnya. Bereng kasuh payah, lalu payah. Bereng ketiga payah. Menentang susah, melungkui apa lagi? Ya, payah sadonya makan dalam mak. Asingku apa anak-anak yang lalai itu yang melawan ke orang tuanya. Ya, yang berkata kasar ke orang tuanya. Ada anak yang meninju, dia tinjunya maknya. Ada apa menangani kasus? Dengar, ya, terjadi. Mau dengar? Mau dengar? Nah, terjadi di samping apa ini Kapolsek Lubuk Tarok. Ya, Bapak mendatangi kantor wali. Di situ ternyata ada satu orang anak yang dipanggil oleh Pak Wali. Adalah mak di situ sekali. Anak baru kelas 6 SD, tapi dah tamat sekolah dulu. Ya, ternyata anak tadi akrajonya meninju mak. Banyak tinju amaknya, minta piti dan apik. Ya, amaknya piti dah ada, kerado ke sawah, kerado pari. Dia piti 50.000 sehari. Nah, dia minta dan anak terus. Sehingga tak dapat piti, dia tinju amaknya. Baik itu payahnya mengandung dulu, inilah amaknya meninju amaknya. Ternyata setelah Pak tanya anak tu, dia siang berkawan. Ya, rupanya ada 5 kawannya. 5 kawannya tadi itu tercatat dalam anak yang nakal. Ternyata anak yang 5 tua kerajaannya Maisuk Lem. Nah, Maisuk Lem, anak-anak yang 5 orang tadi. Nah, anak yang seorang kok, nyoba kawan jo,
yang 5 orang tadi akhirnya terpengaruh lah anak tadi nyo main sok lem pula. Sudah itu hilang kesadarannya, ya. Orang tuanya tinju. Bara kadang dosa. Jangan kau meninju orang tua berkata saja. Cis, sudah berdosa. Aku boleh menampak orang tua bahwa dalam dosa itu. Itu langsung masuk neraka. Nah, makanya anak bapak jangan sekali-kali kita main sok lem. Itu bahaya main sok lem itu. Orang kalau main sok lem, dia nak mau sekolah lagi. Dah mau sekolah, dia jadi anak jahit. Dia melawan ke orang tuanya. Ya, itu apa buat perjanjian. Ya, apa selaku kapolsek, apa buat surat kalau nyulang dia lain, apa ke kantor dan dimasukkan ke sel. Ternyata ini dah dua anak itu lah. Kalau anak itu. Nah, karena besok kalau ada bantu itu bisa berbahaya intinya. Ya, jangan sampai besok lebih. Contohlah Nabi waktu ketek elok. Nabi waktu ketek tak pernah mengadu kawannya tu. Ya, umur Nabi 6 tahun, 12 tahun, sama kadang dia anak bapak kok, tapi anak soleh beliau. Ya, bakawan dia kawannya, tidak ada sakiti kawannya tu. Kini tidak, bakawan dia kawannya, tidur kawannya, nyebuni kawannya, nyantang kawannya. Terjadi di Muaro. Ada SD, seorang anak di KBE kawannya, dia ada KBE tangan kawannya kawan kayu, hanya tinju kawannya terima sama-sama. Dia tampakkan bersama-sama. Nah akhirnya, ya Pak datang ke situ, panggil orang tua. Ya, itu namanya membuli. Adalah anak-anak dia minta piti kawannya. Ya, tak mau lagi dia tinju kawannya. Nah, itu ada kini terjadi. Tak mau anak bapak jangan bantu itu. Itu bahayanya kalau besok lem tadi dia tidak ada kebenaran semayang tak semayang kayaknya tu doh. Ya, kalau hilang kesadarannya tuah. Contoh Nabi, ya. Makanya setelah kita mencontoh Nabi, contoh orang tua kita di rumah. Ya dah. Dia orang tua dicontoh. Tapi ambil contoh yang baik dari orang tua. Contoh Nabi, contoh orang tua di rumah, contoh guru di sekolah. Mencontoh orang tua di rumah, ambil contoh yang elok. Contoh nak elok. Awak cari orang tua awak di rumah nak semayangnya dong. Awak nak semayang dong, tak boleh. Kalau orang tua di rumah nak semayang, awak jangan semayang loh. Dia boleh. Ya. Kalau orang tua manusia awak tak pakai jilbab, tak buka kapalonyo, rambutnya, awak jangan bantu itu no. Ya, itu contoh nak baik. Kalau ada orang tua di rumah, nampak dia awak. Awak tanya, Pak, kau awak pakai kau Pak? Nampak dia ada di meja nak, aku bantu serbuk, bantu tapuang. Bantu gundung putih warnanya, nampak lewat dalam kamar. Ya, sudah tu ada nampak isu-isu itu lewat. Nah, tu awak tanya, Pak, kau Pak? Jangan boleh. Dah tu awak salih lah, ada apa awak orang tua awak isu-isu itu. Nampak dia awak, kau ya. Bisa awak cuba dulu untuk itu. Itu tak boleh. Itu namanya apa tu? Sabu-sabu tu dan cuba orang lain. Mati awak itu tu. Nah, ya itu tidak baik, jangan dicontoh. Nampaknya awak mencari rokok. Ada rokok dah di kaluan timbakaunya tadi, rokok tadi itu. Dia tukar di daun. Daun hitam-hitam, dia tukar timbakau tu di daun tadi. Apa namanya tu? Daun ganja. Daun banjo. Besok dapat awak daun banjo tadi. Besok awak cuba belum besok. Jangan. Itu contoh yang tidak baik.
Nah, kok ada nampak bantu itu kakak awak, bantu awak, ya, memakai sabu-sabu, memakai ganja, jangan sekali-kali anak-anak cibo. kalau itu dicoba nanti Tidak akan jadi anak bapak gadang sudah. Tidak akan jadi awak menjadi orang yang sudah. nampak orang tua awak merokok di rumah, yang merokok, rokoknya 1,6 ml. Awak ambil rokok itu cik, awak coba lo besok cik. Awalnya mencoba-coba sebatang, terasa lama rokok tadi, kini kecanduan awak merokok. Nah, pikir dah dong, candu rokok dapat, akhirnya nyosilok pikiran tuanya. Jangan, tak boleh. Kalau kita orang masuk ni merokok lain, cangkir tangan dengan jujur. Siapa anak bapak siapa yang lama merokok? Angkat tangan. Jujur, kalau tak berdosa. Ada? Ada yang merokok? Tak. Awak merokok? Tak. Bagus. Cangkir tangan, siapa anak bapak yang lapana mesok lem? Jujur. Tak ada? Bagus. Pertahankan. Ya, tidak ada gunanya. Ketik-ketik lama rokok. Apa semenjak ketik dulu sampai kini tidak pernah merokok? Ya, kalau anak bapak ini jadi besok mau jadi Polisi, mau jadi tentara, jadi apa saja, jangan mulai merokok. Ingat, kalau anak bapak lah merokok, kesandung rokok itu, paru-paru itu hitam, bintik-bintik hitam itu akan dilonsen, nampak di situ. Ya, bahaya. Nah, apa otak-otak ini? Sekarang itu pun tidak pernah merokok. Sampai kini, nampaknya apa bisa jadi polisi. Nah, apa dulu jadi polisi tahu nggak anak bapak? Ya, tidak sama yang lain. Nah, apa jadi polisi berusaha sendiri dulu, ya, tidak perlu pakai PT, tidak usah dibayar, ya. Apa dulu jadi polisi hanya dengan membaca Al-Quran, ya, hanya dengan baca Al-Quran. Ketik-ketik sekadang ikut dulu, apalah juara MTQ dulu. Nah, lah juara MTQ anak bapak dulu, sehingga masuk polisi itu apa nama bayi itu hanya dengan membaca Al-Quran. Sudah tu apa-apa Quran tadi sudah diapa beko, diartikan, sudah tu beko diceramahkan, maka jadilah penceramah. Sampai bapak diundang ke Jakarta, ya, sampai ke Mabes Polri, sampai 2011 apa naik haji, anak itu dengan ceramah jo membaca Al-Quran. Kalau anak bapak ingin silakan. Tapi awalnya jadi anak yang soleh dulu, anak yang baik dulu. Kalau lah nakal kini, jangan kadiarok jadi orang. Kalau nakal kini, besok jadi preman. Nah, kalau preman besok apa ujungnya? Tangannya digol, gol masuk dalam penjara. Tidak ada bunyi lain. Ya, makanya aku yang ada di rumah tadi, yang baik dicontoh, yang tak baik jangan dicontoh. Mak jawab dah semayang doh, awak tak semayang loh. Ya, makanya kau dapat ingin orang tua, mak, pak, orang makan masjid tua, pak semayang le mak, aku anak soleh. Ya, anak soleh, soleha, ingin orang tuanya untuk paisong. Ini bisa tuh. Nah, ya mudah-mudahan anak bapak yang di situ jadi anak yang soleh dan soleh. Nah, begitu payah ibu mengandung, maka Nabi mengatakan al-jannata tahta aqdami ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pakai ini bisa loh. Ya. Al-jannata tahta aqdami, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, apa ceramah di Muaro dulu? Apa baca yang tadi itu? Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, setelah Pak ceramah, ada anak kelas 2
Tiba di rumah, nyo cari ya maknya. Mak, iya nak, apa? Tadi ada ceramah di sekolah. Apa kece ustaz? Kece ustaz tu mak, sarugo tu di bawah telapak kaki mak. Iya mak, nyo angkat kaki mak tu. Kenapa angkat kaki mak? Buat mencari sarugo, kece kan? Malah tak balik mak ada tu. Mak ada balik. Tantur kapal luar ke lantai. Ya. Setelah mak ada di lantai, dia cari tapak kaki mak. Mak, panuto ustaz tu je. Bagi tu dah ada serugo dah mak je. Saya padanya. Rupanya, amak asal main jak si ayam. Nah, nampaknya hitam situ ah. Mak, dah ada serugo si ayam mana ni mak? Jadi itu kiasan. Intinya apa? Berbuat baik kepada ibu dan bapak, itulah jalannya menuju surga. Nah, maka ibu segala-galanya. Ya, itu lagunya. Kita pakai lagunya. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Tuh hebat ibu. Nah, ya, jadi bersyukur gitu lahirnya Nabi. Ada yang keduanya. Nabi waktu lahir, patung-patung yang ada di Ka'bah, di gantungan di situ, 360 buah patung di gantungan di situ. Untuk apa patung tadi? Untuk disembah-sembah oleh orang. Ya, lahir Nabi, patung tadi langsung jatuh seperti orang sujud. Ini aneh terjadi pada waktu Nabi lahir. Ya. Kemudian keluarlah cahaya dari rahim ibunya, terang benderang. Hari malam api terang. Ya. Api orang Majusi yang disembah selama 1000 tahun, dengan lahirnya Nabi, api tadi padam sadonya. Hebat kelihatan Nabi. Ya. Nah, kebiasaan orang Arab pada waktu itu, kok lahir anaknya, ya, lahir anaknya palusi, tidak boleh gitu loh. Ya. Kalau ada ibu yang hamil, dia bisa kamu lahir yang lain. Ya, lata rasul lahir anak tadi. Nah, ibu tadi payahnya ke belakang rumah. Ibu di belakang rumah, dia gali lubang dia ayahnya, dia suaminya. Untuk apa lubang tadi? Menunggu kelahiran anak. Nah, ibu lah masuk. Lahir anak tadi. Nyangke anak tadi, dia jadi kelaminnya ternyata perempuan. Di anaknya panusi tadi, dah ada rasa ibu masuk lubang. Dia masuk ke lubang bayinya tadi, dia timbun. Ya, masih berdarah-darah tu lain. Dia timbun dek. Ada ayahnya tadi. Kejamnya lagi. Itu kalau panusi lahir. Tapi kalau laki-laki lahir, dibawa pulang. Digadangan anak tadi. Dirawat dengan penuh kasih sayang. Itu zaman jahili. Apa zamannya? Zaman jahili. Zaman jahiliyah lahir anak padusinya bunuh dek orang tuanya. Zaman kebodohan, nah kini
ada namanya zaman jahiliyah modern. Nah, anak manusia ini dibunuh dong. Anak laki-laki lain dia buang dia orang tua. Anak laki-laki lain nyuanyuin ke sungai. Nah, matang sirai terjadi di Kamang Baru. Ya, lain anak laki-laki masih berdarah tu, lain ada tali pusik lain. Pada foto je pak bang, masih pakai tali pusik. Ya, hanya letak di pintu masjid. Saya nak letak, itu orang tuanya, itu anak laki-laki. Nah, kalau di zaman jahiliyah, hanya anak manusia yang dibunuh. Di zaman kini, anak laki-laki dia buang di orang tuanya. Ya, dulu di Tanjung Palu, letak di pos ronda. Ya, ada dulu sampai apa dulu dimasukkan ke dalam kertas. Baru lahir baru, ini sekarang ini berdarah tu lain. Dimasukkan dalam kulkas. Belakang dia teh tu freezer tu. Wih lah jadi es anak tadi. Kecam lagi. Nah, zaman kebodohan, bodoh, tidak punya moral, ya, tidak punya, ya, budi pekerti. Nah, lain Nabi, semuanya itu tidak ada oleh terjadi. Tapi karena kebodohan, imannya tidak ada, nah jadi hidup ini. Kemudian jangan sampai menimpa itu. Nah, lain Nabi waktu itu, kebiasaan orang-orang Arab, ini ada disusuan di amaknya doh. Saya yang menyusukan. Dicari orang yang menyusukan. Nah, di Mekah waktu itu diletaklah bayi-bayi yang baru lahir tadi. Dari banyak bayi tadi, datanglah orang untuk menyusuan. Dari sekian banyak bayi tadi anak bapak, hingga seorang yang alun kata ibu susu nilai. Ternyata Nabi Muhammad yang orang Islam suruh. Kenapa? Nabi Muhammad ikut ayah dado, piti dado, orang miskin. Kalau anak orang kaya, nyambil orang, nyususun orang, amu orang menyusuan. Tapi kalau anak orang miskin, tak amu orang menyusuan loh. Tinggal Nabi ketik masih bayi waktu itu, tak ada ibu susu loh. Nah, sore hari datanglah si orang wanita dari suku Bani Sa'ad. Dia ingin mencari anak untuk disusuan. Nah, satu-satunya yang tinggal siapa? Nabi Muhammad. Ternyata cocok Nabi amu manusia jo Halimah amu pula manusiaan. Dibawalah Nabi ketik waktu itu ke kampungnya Halimah tu Sa'diyah. Kampungnya jauh di pedesaan. Nah, apa lehnya? Waktu Nabi berada di kampung siapa tadi? Halimah tadi. Ada lo berkah terjadi di situ. Sebenarnya binatang ternak kurus-kurus, untuk ikan dia kurus. Pohon-pohon kayu kering kerontang, kuning-kuning daunnya. Nah, dengan adanya bayi Nabi Muhammad di situ membawa berkah, membawa rahmat. Apa rahmatnya? Binatang ternak tadi gemuk-gemuk semuanya, gapuk-gapuk. Ya, pohon-pohonan yang sudah mulai menguning dengan adanya Nabi ketik waktu itu mulai subur. Luar biasa adanya nah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu untuk membawa rahmat bagi sekalian Nah, suatu ketika anak bapak umur Nabi 5 tahun. Waktu Nabi sedang main-main, ada kawan-kawannya, ya, ini sekarang kuah, dia main-main di depan rumah. Datanglah seorang yang berpakaian serba putih. Putih sadonya. Rambut putih, jambut putih, baju putih, serba putih, putih sadonya. Lah, dia bawa Nabi. Umur 5 tahun tadi, dia bawa dek, orang pakai putih tadi. Dia bawa ke belakang rumah. Melaluan, nampak dia kawannya. Dek kawannya ni cari jauh saja. Nah, Nabi ni laluan, sudah tu dia badah dadonya.
orang tadi. Ya, setelah ibadah dibersihkan hati Nabi. Kawannya yang mencari tadi, dia lari. Kamanya lari, dia melapor ke maknya. Mak, apa? Tuh mak, di belakang rumah. Mangga, Muhammad, dibawa ada orang. Siapa orang Dah obey dewa doh, baju putih, sarawak putih, rambut putih. Ya, dia bawa ke belakang rumah, tu nyebangan. Nyelaluan mak tu, nyebadah ada 2 mak tu, nyeberasin hati mak. Iya tu, iya kecil, kawannya tadi. Camelah Halimah. Nyo kaca kalau datang rumah dia Halimah, jangan beko mati anak orang. Timbul datang rumah tadi. Udah baju putih tidak ada lagi, nyo lah hilang. Nyo tanya adik Halimah, adik ibu tadi. Ya Muhammad, ayah tak jadi. Ya, mak, tadi awak nyo bawa ada orang mak. Siapa bawa? Dah ubi ada awak mak. Tu, nyo lalu ada awak. Tu, nyo pada ada awak. Tu nyo berasin hati awak mak. Ya. Dia nak bawa, mak. Sampai kini mak nak bawa mak. Halimah sampai, kau bantu kau mati anak orang mereka. Akhirnya umur 6 tahun dikembalikanlah ke ibunya, Siti Aminah. Dibalikan ke ibu balik. Bu, kau anak ibu, amu balik, bu. Ya, lah selesai bu menyusuannya. Lah baiklah, umur 6 tahun ibunya. Suatu ketika, nah ibunya tak ada aja, suaminya, ayah Nabi Abdullah. Ya, ternyata bawa ke Madinah, ingin pergi ziarah mencari makam ayahnya. Lah dibawa ke Madinah itu. Tiba di Madinah, labas bola belum sana ayahnya dari suku Bani Najjar. Lawa tamu sadonyo, ya, lawa seluruh sadonyo, lah silaturahmi. Nah, tiga masonyo, baliklah Aminah. Ada seorang lain namanya Ummu Aiman, pembantunya. Dan Nabi kita umur 6 tahun waktu itu, baliklah ke Makkah balik. Nah, alun tiba di Makkah lain, sampai di suatu desa, namanya Desa Abwa. Desa apa namanya? Desa Abwa. Ternyata ibunya sakit kare, sampai ibunya meninggal di Abwa tadi. Nah, setelah itu dimakamkan di situ, kembalilah Nabi ke Mekah, nyobalah di Ummu Aiman. Nah, tiba di Makkah, diserahkanlah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nyasulah dengan penuh kasih sayang dari seorang kakek yang sangat luar biasa yang bernama Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun dia nak pak. 6, 7, 8, umur 8 meninggal lo kakinya tadi. Bahasa rolnya lain, siapa nak masuk lain. Diserahkanlah kepada pamannya. Umur berapa? 2 balik tak? Dimasuklah di pamannya. Pamannya sayang kenyo. Nabi tinggal di pamannya, istilahnya menumpang lagi tua. Nyuasuh di pamannya umur 12 tahun, tapi Nabi tidak nakal doh. Nabi membantu pamannya. Nabi tidak makan lalu-lalu saja doh. Nabi bakar aja. Umur 12 tahun dah bakar aja Nabi. Awak dah lalu-lalu dia aja. Dia disuruh nak ambil. Ya, Nabi umur 12 tahun dah bakar aja doh pamannya. Apa aja? Menggembala kambing. Pamannya banyak kambingnya, aja kebaluan deh Nabi. Itu keraja Nabi dulu. Ya luar biasa. Nah, makin gadang juga. Nah, pamannya majaklah pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Nabi melewati para pasir. Anginnya tanggung loh. Panas. Anehnya terjadi apa anehnya? Waktu Nabi melewati padang pasir tadi, yaitu itu awan tadi itu mengikuti Nabi. Kemana Nabi baik mengikuti awan itu, sehingga Nabi tidak kepanasan. Rombongan kafilah tadi diikuti tahu. Dijatuh oleh
dicari oleh orang-orang kafir. Bahwa itu orang mereka dibunuh ini orang. Akhirnya dibawa bagian ke Mekah. Nah makin kadang-kadang Nabi mulai mengerjakan pekerjaan yang kedua, berdagang, mendagangkan galehan si orang wanita janda yang bernama Siti Khadijah. Sampai dijujurnya Nabi, diamanahnya Nabi, dagangan Khadijah terima bagian ke Nabi saya. Harta Nabi ke Nabi saya. Nah sampai Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Nabi menikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Nah, sebutkan umur berapa Nabi menikah dengan Siti Khadijah? Umur berapa Khadijah waktu itu? Nah, dari pernikahan tadi lahirlah anak 6 orang. Berapa? 6 orang anak Nabi dari Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki yang pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Siti Fatimah. Ada anak Nabi seorang laki-laki, tapi ibunya berbeda. Siapa nama ibunya? Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria tadi lahirlah anak namanya Ibrahim. Nah anak laki-laki yang 3 itu meninggal waktu masih kanak-kanak, tidak sampai gadang loh. Tapi yang perempuan sampai gadang. Yang paling terkenal itu siapa? Fatimah. Sehingga Fatimah itu menikahlah dengan anak pamannya namanya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah tadi lahirlah 2 orang anak laki-laki. Nah itulah cucu Nabi yang bernama Hasan dan Husain. Nah itulah sejarah singkat Nabi. Tahu kita sejarah nama istri Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi, paman Nabi, kakek Nabi, cucu Nabi. Nah itu harus kita ketahui kalau kita mencintai Nabi dan menjadikan Nabi sebagai idola dalam kehidupan sehari-hari. Nah terakhir ya kita akan melakukan pembulatan. Ya pembulatan maksudnya apakah anak bapak bisa menangkap, bisa menyerap? Ya kita akan adakan ujian. Ya yang pertama banyak keluar. Sudah masuk? Mana buku dulu? Ustaz. Ya, nah, ini ada buku. Mau buku? Ya. Yang pertama dulu kelas 1. Kelas 1 aja dulu. Yang kelas 1 mana? Coba, Ustaz. Duduk. Siapa yang dia buku? Duduk. Dongan apa tu? Kelas 1 apa tangan? Nah, kelas 1 dongan. Dongan apa tu? Kelas 1. Coba sebutkan kelas 1 ya, turun tangan. Yang ada beko, maju bengko, ya agak di situ. Siapa yang capek? Siapa yang capek? Tangan dulu. Sebutkan siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Capek. Ya bagus, berani. Yang pertama diuji keberaniannya, berani. Lamun ada. Siapa mau dia kok buku dulu ya? Siapa nama awak? Farhan. Siapa nama ayah Nabi? Siapa nama ayah Nabi? Masalahnya tunjuknya cuma ibu Nabi
Abdullah. Ibunya? Siapa bisa? Capek? Siapa yang dapat? Siapa nama ayah Nabi? Siapa bisa? Nah, duduk. Kau duduk ya, duduk. Siapa nama ayah dan ibu Nabi? Abdullah. Bagus. Siti Aminah dapatnya. Tunggu sih. Santi. Ya. Kelas 2. Sebutkan siapa nama paman dan kakek Nabi. Yang disebut tadi. Kelas 2. Sana nama pamannya, nama kakeknya. Kakek. Disebut tadi mah. Kelas 2 yang dapat. Nah, dah dapat kelas 2. Nah, dah dapat apa tukar? Apa murahan banalai? Nah, siapa nama istri Nabi? Nah, kerja dapat. Kelas 2 dapat. Nah, bagus. Kelas 2 kan? Kelas berapa? Kelas 1 lah tadi dah. Kelas 2. Nah, dapat. Siapa nama istri Nabi? Jangan mau istri yang mana tahu doang. Ini si Jaminah ya. Istri Nabi itu apa Nabi itu mah? Siti Khadijah tunggu sih. Saya kelas 3. Dah. Dengar baik-baik. Dan siapa nama kakek dan paman Nabi? Kelas 3. Murah. Maju. Kelas 3. Abu itu Abdul. Nanti Abdul. Kelas 3 juga beda. Lapak tujuan Abu C, Abdul C. Kelas 3. Bagus. Nama awak siapa? Siapa mau paman dan kakek Nabi? Abdul Muthalib kakeknya. Ini aja itu mah. Siapa nama kakek pamannya? Kakek ini siapa? Abdul Muthalib. Pamannya? Abu Thalib. Berlepek dinyong. Kelas sampai lah. Kau tak payah ini apa? Tak payah. Sebutkan di mana Nabi dilahirkan dan di mana Nabi wafat. Sampai. Ya, di mana sampai ya? Yang lain lah. Di Mekah wafat Nabi. Madinah. Kelas 5. Siapa kelas 5? Sebutkan apa nama daerah? Ya, duduk. Apa nama daerah wafatnya ibu Nabi? Nama desanya lah sampai tadi mah. Kelas 5. Desa namanya. Cepet. Desa Buah. Ya. Kelas 6. Habis itu udah kali putar. Kelas 6. Umur berapa? Ini umur ini. Umur berapa
kandungan ibunya, ya berapa lama waktu ibunya mengandung, dan berapa umur ayahnya meninggal. Lupa loh. Coba. Kandungan keberapa itu ayahnya meninggal? Buat umur ayahnya, kandungan ibunya. Nah, ibunya mengandung 2 bulan, ayahnya meninggal umur 8 bulan. Ya, benar. Sekarang Bapak rebutan. Bapak rebutan. Duduk. Sebutkan dengan lengkap. Umurnya 2. Sebutkan dengan lengkap. Lahir dan wafatnya Nabi. Lahir dan wafatnya. Oke. Sana bawa. Nades. Lahir. Nanti harinya. Yang lengkap. Tanggalnya, bulannya, tahunnya, hijriah dan masehinya. Malam Senin. Malam Senin, tanggal Tanggal 12 Maret. ya tahun Tahun 570. mulai 500. tahun pertama tadi pada tahun fil. Pada tahun fil. Gajah. Ya, itu dulu tahun Masehi mulai 500. tanggal tadi ya kan tadi tanggal 2 bulan Masehi itu. Tahun Tahun 571. itu tuh apa? Masehi. Walaupun tepat-tepat ada PNU itu. Bagus. Yang kedua, rebutan. Sebutkan. Sebutkan 4 keutamaan bulan Rabiul Awal. Awal tadi. Allah dulu nih. Lalu. Aku ambil keutamaannya Pak Sabul tadi. Yang pertama Mahmo ulang selawat terus ya. Yang kedua mengumpulkan keberkahan. Boleh. Yang ketiga
dulu ya. Kakak ada yang video. Sebutkan doa untuk orang tua. Oke, ini Ustaz. Ya, oke. Nah, oke. Doa untuk orang tua. Oke. Nah. Duduk. Ya, ada yang Namanya cewek tuh, ha? Ih. Salah. Pertama. Berapa ada apa aja? doa untuk kedua orang tua. Ya, bagus. Ya, selanjutnya sebutkan atau bayar nggak biasa ini. Yang dulu nanti kanan dulu. Sebutkan doa keluar masjid. Doa keluar masjid. Allahumma taqi wa barakatika. Ulang lagi. Allahumma taqi wa barakatika. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ulang lagi. Allah. Itu bisa. Ada kata fadlikanya. Fadlika itu artinya keutamaan. Ya, nggak boleh. Ya. Lalu doa turun. Sebutkan doa bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidurku terus mandi. Doanya dia. Pak.
Bana Tina. Boleh lah walaupun tidak seketek. Bisa ya? Boleh mungkin. Walaupun dia dah seketek. Tiga dari hikmah yang terkandung dalam memperingati Maulid Nabi. Tiga hikmah saja. Bu, dah kan lalu dah ni lah, Bu. Tak. Ha, neganya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bersyukur. Yang kedua, ucapan rasa syukur. Yang kedua, lapisan ilmu. Yang tiga, lima orang. Lima itu sampai tiga. Sampai tiga. Tiga satu. Semua itu. Ya, kita ganti. Sebutkan. Apa nama surat dan ayat yang baru bacakan tadi? Yang mudah-mudahan. Mana suratnya? Ayat Al-Qur'an. Yang bisa siap-siap. Ayat yang kita baca tadi. Ayat si lain. Yang bisa melengkapi, cepat. Yang lengkap kecil lah ya. Tadi. Yang bisa. Jangan dia gogok sampai mati. Itu makanya dapat. Nah, siapa yang bisa? Yang bisa. Beko. Surat apa ayat berapa? Beko ambil apa? Video. Beko. Nah, lanjut. Masih ada? Nah. Sebutkan dua pekerjaan Nabi Muhammad
indahnya berdagang. Negeri Syam. Satu lagi, sebutkan dengan lengkap, ya, tidak boleh kurang. Siapa nama ibu kepala sekolah? Dodo yang lain. Yo, pertanyaan pertama yang ini dulu. Ya. Coba dulu. Coba yang jelas, yang lengkap dengar lebih baik. Besok kita tanya ke ibu, iyo tidak dengan ibu itu. Sebutkan. Siapa nama ibu kepala sekolah? Duduk dengan tenang kembali. Duduk dengan tenang. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, coba. Lagu yang sekarang. Ilahana, ya ilahana, ya silana, ilahana, ya ilahana.
wawasan kita. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita. Yang dapat juara selamat, yang belum dapat juara, yang kedepannya nanti kita berusaha untuk mendapatkannya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.